Ini juga sama, trading jangka pendek yang paling gampang, yang paling dominan. Ya, bukan berarti tidak bisa trading jangka jangka menengah ya, tapi lebih cenderung ke trading jangka pendek maksimal 2 hari. Kira-kira kita cocok yang mana? Nanti silahkan dicoba. Satu persatu boleh dicoba. Oke, berikutnya dari sistem trading yang tadi kita sampaikan, ini masih kita kembali ke bahasan utama sistem trading. Yang tadi adalah terkait dengan tipe trading atau gaya tradingnya seperti apa. Tipe tradingnya. Yang kedua, setelah kita memahami kita mau trading seperti apa, gaya trading yang kita gunakan seperti apa, nah yang berikutnya nanti tentu harus memahami secara teknikalnya. Nah di dalam teknikal nanti baru kita membaca arah, kemudian yang kita baca adalah potensi buy atau sell. Yang berikutnya ya, setelah arah kita tahu, potensi buy atau sell tahu, kemudian tentu area-area penting juga, area penting kita harus paham semua di sana. Nah yang teknikal ini panjang, nanti kita banyak membahas terkait dengan candlestick, kemudian terkait dengan support resisten, terkait dengan ring dan sebagainya. Ini kita membahas di teknikal. Nah sekarang yang mana dulu yang kita akan dalami terkait dengan teknikal ya. Berikut adalah step-stepnya, langkah demi langkahnya. Yang terpenting memahami secara detailnya, kemudian nanti prakteknya baru kita nanti coba secara terus menerus. Yang kedua adalah teknikal terkait dengan sistem trading, maka kita membaca teknikal dulu. Nah teknikal ini apa saja? Yang pertama adalah tren. Kita membaca tren atau arah kecenderungan. Tren atau arah kecenderungan. Kita bisa membaca dari visual. Arah itu kita bisa baca dari visual mata kita. Kalau dia naik pasti ada arah kecenderungan naik. Yang kedua kita bisa lihat dari struktur candle atau struktur pasarnya. Ya, struktur pasarnya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan garis tren atau kita bisa menggunakan trend channel. Kalau garis tren ini satu garis, kalau trend channel 2 garis. Jadi kalau market begini, kita garis atas dan bawahnya, maka ini masuk di kategori garis trend channel. Oke, di tren ini yang kita baca adalah arah kecenderungan. Dari mana kita bisa membaca? Dari visual mata kita, nanti kita bisa melihat secara kasat mata. Kemudian dari struktur pasar, dari garis tren. Dalam tren sendiri ada 2 yang utama. Ini tentu ada tren naik, ada tren turun. Di sela-sela itu ada nanti sideways atau konsolidasi. Jadi ini naik atau turun, naik, ini turun, ini datar. Sideways itu datar. Nah, coba kita membaca arah pergerakan dari tren ini seperti apa. Caranya membaca bagaimana? Kita masuk ke chart dulu. Kita coba masuk di chart dulu. Masuk di time frame normal di H1, kemudian kita bersihkan semuanya dulu. Nah, kita lihat seperti ini. Kita bisa batasi dengan Ctrl Y untuk batasan hariannya. Kemudian yang pertama tadi kita membaca tren. Arah tren itu caranya membaca bagaimana? Contoh yang kita baca adalah yang ini, yang di antara garis putus-putus ini artinya 1 hari. Ini di antara putus-putus ini adalah batasan harian. Nah, yang kita bahas coba yang di sini. Bagaimana kita bisa membaca tren atau arah trennya?
Arah tren itu tidak harus satu hari, ya, bisa berhari-hari. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini, awalnya sebelum ini naik, arah tren itu bisa dilihat dari strukturnya atau kasat matanya. Contoh misalkan kalau misalkan belum selesai, baru misalkan terbentuk seperti ini. Yang pertama kita lihat di hari sebelumnya. Kita bisa tarik garis tren boleh, ya. Garis tren kalau sebelumnya eh, merah ini, hijau dulu, ini arahnya ke atas. Jadi hijau ini dominan dulu awalnya. Kemudian perhatikan merahnya, arahnya di sana. Jadi naik kemudian turun. Nah, turunnya akhirnya setelah naik sebentar turun lagi. Nah, perhatikan. Kemudian turun lagi sampai di ujung di sini ditolak naik lagi. Nah, awalnya arah kecenderungannya turun. Kemudian setelah itu naik. Nah, ketika naik pun ketemu secara kasat mata kuning atau hijau ini mulai mulai meninggi, mulai naik, mulai naik, mulai naik, ya. Kalau kita lihat secara kasat mata ini kecenderungannya ke atas, sehingga fokus kita adalah buy. Kalau kecenderungannya ke bawah, fokus kita ya sell. Kecenderungannya ke bawah, fokus kita sell. Sampai di mana? Sampai nanti ada batasan-batasan berikutnya. Nah, batasan itu nanti ada support, resisten, ada retracement dan sebagainya. Yang terpenting kita membaca dulu arah kecenderungan. Nah, yang paling pokok ketika kita membaca arah kecenderungan, sesuaikan dengan gaya trading kita. Kalau kita gaya trading jangka pendek dan kita manfaatkan dengan cepat, maka yang kita pahami yang terdekat dari runningnya. Contoh sekarang, ya, biar nanti gampang kita membuktikan. Contoh sekarang arah kecenderungannya ke atas, buyer mendominasi di situ, ya, buyer mendominasi, tetapi ada batasan lagi yang namanya area resisten. Maka arah kecenderungan itu bisa batal ketika terbentur oleh support resisten, oleh retracement, ya, dan sebagainya, oleh penolakan-penolakan dan sebagainya. Ya, terpenting kita tahu dulu strukturnya. Oh, ini mengarah ke atas, oh yang ini mengarah ke bawah, mana yang dominan. Ketika misalkan di sini hijau yang dominan kuat di sini, ya, maka fokus kita tentu buy. Fokus kita adalah buy. Sebelum ada penolakan, sebelum ada perlawanan sell, maka fokus pertama kita adalah sesuai dengan struktur candle yang terbentuk di situ. Kalau kita menarik garis tren, ini caranya. Jadi kita bisa tarik di ujung bawah atau di ujung bodinya yang bawah. Kalau garis trend channel begini, atas bawah begini. Jadi trend channel itu yang kita garis dua-duanya. Kalau garis trend satu, ketika dia naik yang kita garis di bawah, ketika turun yang kita garis yang atas. Ya, ini adalah trend channel yang kita gambar, ini adalah trend channel. Yang bawah ini adalah untuk supportnya, yang atas adalah resistennya. Kalau nanti dia breakout support, maka kemungkinan akan lanjut lagi. Meskipun lanjutnya tidak terlalu banyak, ya, paling tidak dia akan lanjut dulu. Artinya ada peluang di sana untuk entry sell. Nah, bagaimana ketika arah kecenderungannya ke bawah? Berarti di bawah ini kita ukur yang di bawah. Kalau trennya turun, berarti yang kita ukur adalah yang ujung atas, yang banyak menyentuh bodinya, yang banyak menyentuh ujung bodi, atau di mana di situ banyak disentuh. Kalau kita garis channel ya begini. Garis channel itu di mana dua-duanya kita garis, atas bawahnya naiknya segitu. Kalau kita lihat ini merah sampai di sini, kemudian naik sampai di sini lagi, atau kalau kita tarik ke atasnya di sini, kemudian turun lagi, kemudian baru breakout di sana. Kalau breakout artinya candle yang berlawanan melampaui atau menembus trend channel yang kita buat atau garis trend yang kita buat ini, dan menembusnya kuat di situ. Bukan nanggung, bukan kecil, tapi menembus dengan kuat sekali. Setelah breakout berpeluang untuk lanjut lagi nanti, ya, dan seterusnya. Nanti ada batasan lain yang namanya support resisten. Nah, sekarang kita kembali ke materi dulu. Arah kecenderungan sudah kita bahas, atau trennya kita sudah bahas. Yang paling utama tentu yang aman ketika mengikuti arah tren.
Hanya saja nanti pemanfaatannya tidak selalu langsung, atau misalkan naik tidak berarti kita bisa ngambil sewaktu-waktu buy. Ada tekniknya untuk pengambilan buy di situ nanti. Berikutnya yang kedua, teknikal yang kedua adalah mengenali area penting. Yang kedua adalah mengenali area penting. Area penting pertama adalah area support dan resisten. Ya, dengan cara apa? Dengan membaca psikologi market. Psikologi ini apa? Psikologi ini ketika market naik, dia tidak mampu, kemudian ditolak oleh seller. Ketika turun, dia tidak mampu, ditolak oleh buyer. Ini berarti area psikologinya. Ini psikologinya. Wilayah support dan resisten. Kemudian ada wilayah namanya retracement atau koreksi. Kemudian ada wilayah reversal. Ya, perhatikan wilayah support, resisten, retracement, dan reversalnya. Nah, sekarang kita coba untuk membahas support dan resisten. Ya, support resisten itu begini. Support itu selalu di bawah. Dilekukan di bawah atau di area penolakan di bawah ini menjadi support. Yang atas, lekukan yang atas ketika dia naik tidak mampu kemudian ditolak ke bawah, ini resisten. Kemudian ketika naik dia breakout, kemudian membentuk lekukan lagi, membentuk level psikologi lagi, maka ini resisten. Kemudian ini support lagi, ini resisten lagi, dan seterusnya. Demikian juga ketika dia turun, ini resisten, ini support, ini resisten, ini support, ini resisten, ini supportnya. Di level psikologi, di mana di situ dia ditolak, di mana di situ dia terhenti, kemudian berbalik. Nah, kita coba untuk melihat contohnya. Perhatikan ketika dia naik, saya bahas yang ini, ya. Perhatikan saya garis ini. Ketika dia naik, kemudian mulai berat. Ya, saya perjelas dulu. Saya bahas yang ini. Ketika dia naik, kemudian mulai ada penolakan. Jadi ekor di atas ini adalah penolakan seller. Ekor di atas menunjukkan penolakan seller. Ekor di atas menunjukkan penolakan seller. Ya, artinya level psikologi di situ. Di sini pertama level psikologinya di sini. Ketika naik dia tidak mampu kemudian ditolak dan ditutup di bawah. Perhatikan berikutnya ketika dia naik lagi kemudian tidak mampu untuk melanjutkan ke atasnya dan terakhir ketika closing candle ditutup di bawah. Berikutnya mencoba untuk naik lagi tapi ditolak lagi. Maka level psikologi yang utama di sini. Ya, perhatikan di area di sini semuanya mantul, semuanya mantul, semuanya mantul. Bodinya maksimum di situ. Maka ini menjadi area resisten. Menjadi area resisten. Perhatikan ketika dia breakout ke atas, maka potensi akan dia lanjut lagi. Masih berpotensi untuk lanjut lagi. Resisten di situ. Bagaimana ketika tidak mampu kemudian dia kembali lagi. Ketika marketnya nanti naik menyentuh di area resisten kembali turun, menyentuh resisten kembali turun, maka tentu ini menjadi benturan yang kuat dan berpotensi akan turun dengan kuat atau sideways. Kita geser. Nah, ketika dia melewati area resisten. Ketika yang masih dua ini masih belum melewati. Karena ini adalah wilayah resisten dan dia ditutup di bawahnya resisten. Ya, ketika dia breakout maka ada peluang untuk lanjut naik sehingga kita bisa entry di sini. Kita bisa entry buy di situ dengan catatan nanti cara tekniknya ya biarkan dia turun dulu squatnya dulu ya, setelah turun tidak kuat kemudian terbentuk warna hijau baru kita entry atau boleh langsung ganti candle kita entry buy di situ. Ya, tentu nanti dengan memperhatikan manajemen resikonya ya, biar nanti kita tidak
grogi, biar nanti tingkat kecemasan kita tidak kacau di situ. Ya meskipun awalnya ada koreksi tidak masalah, masih dalam batas wajar. Ya, batasan koreksi, batasan untuk resiko ini kalau di XAU yang sudah kita sampaikan kemarin berkisar di antara 400 sampai 500 pip di antara ini. Tapi tidak selalu angka ini. Sehingga kalau misalkan entry buy-nya di situ kita bisa ini untuk XAU ya, bukan untuk euro. Kalau euro 150 sampai 250, 150 hingga 250. Kalau euro di antara ini euro, EU, euro USD. Ya, sehingga antara ini 150 itu kalau kita tarik di sini kita untuk resikonya. Nah, 150-an. Bahasa gampangnya stop loss-nya di sini. SL-nya di 1.1828527. 1.18527 ya di sini untuk SL-nya. Ya, meskipun ada koreksi turun tidak masalah. Yang terpenting sudah kita siapkan antisipasinya, sudah kita siapkan resikonya. Ini ketika turun ternyata tidak tersentuh dan kembali naik lagi, kita bisa dapat profit yang cukup lah ini. Sekali lagi profit targetnya nanti bergantung masing-masing. Boleh pakai 50, 60, 70 bahkan sampai 80 enggak masalah. Melihat kondisi marketnya bagaimana. Ini adalah level psikologi, termasuk yang di bawah. Ya, termasuk yang di bawah ketika dia turun maka yang kita pikirkan adalah support. Kalau marketnya naik ya tidak usah berpikir support dulu. Fokus di resisten. Baru ketika marketnya turun, nah nanti kita berpikir resisten ketika turun begini, maka resistennya kita lihat level psikologi yang banyak ditolak di sini. Ya, kita bisa menggunakan area ekornya yang banyak disentuh di situ. Nah, ketika mendekati di situ, kan ini persis berada di area supportnya. Kemudian ketika berada di support dia bisa breakout dan mulai berubah warna, maka di situ berpeluang untuk lanjut lagi. Meskipun tidak selalu, ya sekali lagi ini perlu diuji. Silakan diuji, banyak trigger yang nanti kita bisa pakai. Kita bisa entry di sini buy. Ya, banyak sekali trigger yang kita pakai nanti. Nah, ini adalah level psikologi di support resisten. Nah, sekarang level psikologi berikutnya adalah retracement. Bukan level psikologi ya, untuk area pentingnya adalah retracement. Nah, retracement ini di mana kita naruhnya? Kita kembali ke XAU dulu ya. Yang di atas ada level psikologi tadi, di sini berarti ini adalah resisten. Menjadi resisten dulu. Kemudian ketika sudah mulai turun, nah fokus kita ke level psikologi bawah atau supportnya. Cari di mana di situ banyak penolakan yang terdekat dulu. Ya, banyak penolakan dan terdekat dulu. Ya, kira-kira ini dulu ya. Satu. Oke, saya tandai dulu di sini banyak penolakan. Di sini banyak penolakan. Saya lebih cenderung di yang banyak penolakan saja ya, yang banyak ditolak. Kemudian banyak ditolak. Ini menjadi area uji kita. Kalau nanti kuat turun, maka kita batasi atau kita uji di sini. Nah, perhatikan di sini banyak ditolak, ditolak. Maka ini adalah level psikologi yang terdekat di situ atau supportnya di situ. Ya, nanti silakan diuji. Misalkan nanti breakout di sini, breakout panjang, coba ambil posisi sell kalau sudah selesai. Ya, nanti dibuktikan bagaimana apakah masih berpotensi untuk profit atau sebaliknya. Kemudian contoh misalkan kita entry setelah breakout di sini. Kita entry sell misalnya. Nah, entry sell-nya di sini. Kemudian batasan kita di mana kalau kita entry sell di sini? Batasan rugi saya di mana? Ambil 400 sampai 500 atau lihat di sebelah kiri adakah di situ penolakan. Nah, ternyata di situ berdekatan dengan penolakan di sini. Kita bisa taruh ini adalah untuk wilayah SL-nya. Stop loss-nya di 1810.72.
Ya, buyernya di sini, stop lossnya di situ. Kalau nanti breakout, support. Misalkan tidak breakout, jadi ini kembali naik kuat ya, kembali naik kuat pun harus dilihat dulu nanti sejauh mana kuatnya, apakah breakout resisten atau tidak. Nah, sekarang ke materi yang tadi, ke retracement atau penolakan yang sifatnya sementara atau istilahnya koreksi. Perhatikan arah kecenderungan secara umumnya. Ini yang kemarin memang hampir sama, dia turun kemudian naik, ditutup dengan hampir sama, kekuatan buyer sell-nya sama. Kalau kita lihat di sini turun, kemudian buyer mengembalikan lagi. Nah, ini kan sama sudah. Yang di atas ini menjadi area resisten yang kuat. Kemudian retracement-nya di mana atau koreksinya. Koreksinya yang dominan terdekat dari running adalah hijau. Runningnya sekarang ini yang candle bergerak, yang terdekat dan dominan adalah warna hijau. Maka kita bisa tarik garis dari hijau, ujung hijau body yang bawah ke yang atas. Kita tarik tengah-tengahnya di sini. Maka ini adalah area retracement-nya. Atau kita bisa cari yang terdekat dulu yang ada penolakan di situ. Banyak terjadi penolakan di situ. Nah, kita uji di sini. Nah, kita uji di sini, kalau di sini nanti di breakout, maka dia mencoba akan menyentuh area retracement di sini. Ini area retracement. Ya, selagi berada di atasnya ini masih berpotensi untuk lanjut, untuk kembali naik lagi. Sehingga simulasinya begini, kalau ini turun, kemudian di area di sini mulai mantul lagi, maka akan begini. Nah, akan begini. Mantul kemudian naik lebih kuat lagi. Nah, kuatnya tentu juga dibatasi di sini lagi. Apakah nanti breakout di sini atau tidak? Kalau breakout, dia lanjut ke level selanjutnya. Diuji di sini. Diuji di sini apakah nanti kuat breakout atau tidak. Kalau kuat lagi, maka berpotensi untuk lanjut naik lagi hingga di area yang di atas ini. Ini adalah proses perjalanannya atau bagaimana cara kita menentukan batasan-batasannya. Yang pertama tentu yang wajib kita pahami area support resisten, area level psikologi yang terdekat dari runningnya. Ketika arahnya naik cari di atas, ketika arahnya turun cari yang di bawah. Kemudian retracement-nya di sini. Ambil tengah-tengah dari yang dominan. Ya, kemudian berikutnya area reversal. Reversal ini atau pembalikan. Arah pembalikan. Nah, dasar yang kita gunakan sama level psikologi atau retracement. Misalkan turun, kemudian di area retracement ini dia mulai memantul. Mulai mantul ini berarti sudah mulai muncul warna hijau, kemudian mulai warna hijau lagi, di mana ada konfirmatornya. Artinya ini adalah wilayah reversal untuk ambil posisi naik. Ya, contoh yang kelihatan yang gampang ya, misalnya sebelumnya ini ketika naik ya, perhatikan ketika naik kemudian sampai di ujung di sini dia terhenti, ada penolakan, kemudian mulai ditolak. Ini adalah area level psikologi yang di atas atau resistennya. Kemudian ketika mulai ditolak di area ini yang terbentuk ini mulai ditolak, kemudian kalau kita lihat sebelah kiri kita bisa zoom in dan zoom out. Nah, ternyata memang di sini ada penolakan. Di sini ada penolakan. Ya, awalnya terdekat di sini. Tapi di breakout, masih breakout, akhirnya lanjut naik, kemudian di atasnya baru ditolak. Sehingga yang terdekat sekarang menjadi level psikologi yang sekarang ini adalah yang terdekat ini, yang ada penolakan panjangnya. Menjadi acuan kita adalah yang panjang ini. Ketika sudah mulai ditolak, kemudian sudah mulai candle yang berubah warna, mulai ada konfirmatornya, ya mulai ada konfirmator atau penolak atau market yang mulai berbalik, ya ini adalah lokasi-lokasi di mana ini terpental atau memantul. Kemudian di bawah lagi ada level psikologi lagi di sini. Ada level psikologi. Kita ngambil dari sini, kemudian dari penolakan-penolakan di sini. Nah, ketika di area level psikologi bawah dia memantul, mulai ada pergantian warna, artinya inilah wilayah reversal atau penolakan. Maka kita bisa mengambil sesudah ada petunjuk naiknya.
atau setidaknya sudah ada konfirmator warna hijaunya. Kita ambil posisi buy-nya di situ. Ya, kita ambil posisi buy di situ. Ya, targetnya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan masing-masing. Ya mungkin ada tiap orang merencanakan 100, 200 pip atau 150 pip, ya tergantung nanti bagaimana kita menerapkannya. Kemudian bagaimana kita mempraktekkan, kira-kira mampu berapa kita sekali exit, ya, profitnya mampu berapa pip, kita coba nanti praktekkan terus menerus begitu. Dan kalau sudah cocok maka gunakan. Kemudian di atas juga ada level psikologi. Ketika tidak mampu naik, ya terhenti di situ, kemudian sudah mulai berubah turun, sudah mulai merah, artinya sudah power dari buyer sudah mulai lemah. Ya, kita ketika sudah mulai ada merah yang berjajar di situ, kita bisa ambil posisi sell lagi. Ya, di candle ini kita bisa ambil posisi sell lagi. Ya, tentu yang harus kita perhatikan adalah resiko juga. Resiko itu artinya harus dibatasi di mana lokasi resiko kita. Yang tadi kita sudah contohkan, kalau di emas ambil 400 sampai 500, kalau di euro ambil 150 sampai 250. Ya. Maka di akhir itulah kalau kita kena stop loss, ya berarti resikonya sudah kita siapkan di awal. Ada kalanya yang kita lakukan tidak selalu semulus yang kita pikirkan. Kalau kita entry sell, belum tentu nanti sell. Kalau kita buy, belum tentu buy. Ada kalanya nanti juga kita rugi. Biasa dalam bisnis, rugi itu biasa. Yang terpenting bagaimana memanage kerugian itu sekecil mungkin, atau meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin untuk mendapatkan maksimalnya. Ketika turun menjadi yang terdekat, ini menjadi level psikologi lagi, perhatikan. Ya, di level psikologi ketika dia tidak di breakout dengan kuat dan sudah mulai kemampuan mulai mengecil, ini kan kecil-kecil begini, mulai kemampuan buyer seller ini mulai melemah. Ada penolakan banyak di bawah. Meskipun penolakannya tidak terlalu panjang, tapi perhatikan dia banyak sekali ditolak. Batas terakhir kemampuan seller adalah di ujung bawah ini. Sehingga kapan kita entry buy-nya, ya setelah di 5 menit pertama tidak ada turunnya, naik, kemudian ketika sudah ada koreksi itu pas running begini, ya ketika naik misalnya, ya ketika naik, kemudian kalau kita mengambil posisi buy, usahakan ada koreksi turun, kemudian ada ekornya, sudah ada ekor di atasnya ini. Nah nanti kita ngambil posisi buy sesudah ada koreksi begini, ya mengambil buy setelah koreksi, sehingga kita dapat hasilnya harganya lebih murah dan berpotensi untuk kembali ke ekornya yang tadi atas tadi. Ya nanti banyak praktek kalau begini, nanti pas bareng-bareng kita coba untuk buktikan. Untuk materinya sementara itu dulu, sampai di nomor 2 dulu, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sebelum masuk ke materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan atau ada ketidakfahaman yang ingin disampaikan,